Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan nilai budaya. Saya dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama ada Intan Paraswati, ada Salma Sahira, Sapitri, dan Wita Permata. Baik, di perkembangan nilai budaya itu ada konsep nilai, sistem nilai, dan orientasi nilai. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu konsep nilai. Theodorsson dalam Peli tahun 1994 mengemukakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak yang dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku. Keterikatan orang atau kelompok terhadap nilai menurut Theodorsson relatif sangat kuat dan bahkan bersifat emosional. Oleh sebab itu, nilai dapat dilihat sebagai tujuan kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya adalah suatu bentuk konsepsi umum yang dijadikan pedoman dan petunjuk di dalam bertingkah laku, baik secara individual, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan tentang baik buruk, benar salah, patut atau tidak patut. Yang kedua ada sistem nilai. Rangkaian dari konsep-konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat mengenai apa yang dianggap penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup. Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan pendorong perilaku manusia dalam hidup yang memanifestasi konkretnya terlihat dalam tata kelakuan. Kemudian ada orientasi nilai. Konsepsi umum yang terorganisasi yang mempengaruhi perilaku yang berhubungan dengan alam, kedudukan manusia dalam alam, hubungan orang dengan orang, dan tentang hal-hal yang diingini yang mungkin bertalian dengan hubungan antar orang dengan lingkungan dan sesama manusia. Kemudian ada sistem nilai di masyarakat. Sistem nilai di masyarakat sebagai pengaruh timbal balik antara dua atau lebih keluarga atau kelompok masyarakat dapat menciptakan sistem nilai baru yang lebih maju yang dapat menuntun anggota keluarga atau kelompok masyarakat menuju ke arah pola kehidupan yang lebih bermanfaat, misalnya cara kerja produktif, sistem pengamanan bersama, pendidikan dan keterampilan kerja, penyelesaian konflik secara kekeluargaan, pergaulan muda-mudi dan hiburan masyarakat dan konstruktif. Setiap adaptasi antara dua atau lebih sistem nilai dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Apa saja sih dampak positif dan negatif? Untuk dampak positif, bila sistem nilai baru itu menjadi sumber kemajuan keluarga atau kelompok masyarakat tanpa menimbulkan keonaran dan konflik keluarga. Untuk dampak negatif, bila sistem nilai baru itu menjadi penghalang keluarga ke arah kehidupan yang lebih baik, menimbulkan konflik keluarga lain, biasanya dampak negatif ini timbul karena peniruan budaya luar secara utuh tanpa pertimbangan yang logis dan etis, serta lebih didasarkan pada kepentingan diri sendiri tanpa menghargai orang lain. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai budaya. Yang pertama, sering menjalin hubungan atau interaksi atau kontak dengan kebudayaan atau orang lain di luar kelompok. Kemudian ada memiliki pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan dalam suatu kebudayaan ditentukan oleh nilai agama. Kemudian ada struktur sosial suatu masyarakat turut menentukan proses penerimaan kebudayaan baru. Kemudian adanya unsur kebudayaan yang menjadi landasan bagi diterimanya unsur kebudayaan yang baru. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai budaya menurut Sujono Sukonto tahun 2006. Yang pertama yaitu ada kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan-perbuatan menyimpan yang bukan delik, dan sistem terbuka lapisan masyarakat. Kemudian ada pandangan dan nilai masyarakat terhadap individu,
keluarga dan masyarakat. Yang pertama ada pertumbuhan individu. Pertumbuhan individu adalah seseorang yang memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya dan mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Ada kemungkinan tingkah laku menurut pola pribadi individu, yaitu yang pertama ada menyimpang dari norma kolektif, kehilangan individualitasnya. Yang kedua ada takluk terhadap kolektif, dan ketiga mempengaruhi masyarakat. Kemudian ada keluarga. Keluarga dapat disimpulkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri atas 2 orang atau lebih, adanya ikatan perkawinan atau pertalian darah, hidup dalam satu rumah tangga, di bawah asuhan seseorang kepala rumah tangga, berinteraksi di antara sesama anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing dan diciptakan mempertahankan suatu kebudayaan. Kemudian ada masyarakat. Masyarakat dapat disimpulkan kumpulan sekian banyak individu yang terikat oleh satuan adat, hukum, dan kehidupan bersama. Kesatuan sosial yang mempunyai hubungan erat, kumpulan individu-individu yang mandiri dan hidup berdampingan dalam waktu yang cukup lama. Masyarakat memiliki 6 ciri utama, yaitu berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepemimpinan, dan mempunyai aturan sosial. Selanjutnya ada pertumbuhan. Pertumbuhan itu dilihat dari berbagai aspek, bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Pertumbuhan itu dilihat dari berbagai aspek, bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Di negara kita, bila dilihat dari segi aspek kemasyarakatan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk, maka tingkat kemiskinan akan semakin bertambah. Namun, bila sumber daya manusia dengan siklus individunya semakin meningkat, maka taraf ekonomi akan semakin naik. Kemudian ada pertumbuhan. Menurut M. Arifin Hakim tahun 2001, pertumbuhan yaitu perubahan yang menunjukkan suatu peningkatan disebabkan pengaruh dari dalam maupun luar. Kemudian ada tahap-tahap pertumbuhan individu. Berdasarkan psikologi, pertumbuhan individu sejak lahir sampai masa dewasa melalui beberapa fase. Yang pertama ada masa vital. Pada masa vital ini, individu menggunakan fungsi biologis dalam menemukan berbagai hal dalam dunianya. Seorang anak yang masih berusia sekitar 1,5 tahun akan memasukkan apa yang ditemuinya ke dalam mulut. Penyebabnya karena pada waktu itu mulutlah sebagai alat eksplorasi dan belajar. Kemudian ada masa estetik. Pada masa ini, pada umumnya anak-anak sering berbuat kenakalan. Penyebabnya karena pada waktu itu anak-anak baru menemukan dirinya bahwa dia sebenarnya adalah seorang subjek yang memiliki hak untuk menginginkan sesuatu serta menolaknya. Karena jarang menemukan kenyataan tersebut, maka anak-anak seakan ingin mendapatkan pengalaman sebagai subjek yang bebas menentukan keinginannya. Kemudian ada masa intelektual. Setelah anak melewati masa kegoncangan yang pertama, maka proses sosialisasinya telah berlangsung dengan lebih efektif, sehingga menjadi matang untuk dididik. Ada beberapa sifat khas anak-anak pada masa ini. Yang pertama, adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan jasmani dengan prestasi sekolah. Yang kedua, sikap tunduk kepada peraturan-peraturan. Ketiga, adanya kecenderungan memuji diri sendiri. Yang keempat, jika tidak bisa menyelesaikan sesuatu soal, maka soal tersebut dianggap tidak penting. Kemudian ada senang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Adanya minat kepada kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, amat realistik, ingin tahu dan ingin belajar, dan gemar membentuk kelompok sebaya. Kemudian ada masa remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian masyarakat karena mempunyai sifat-sifat khas yang menentukan dalam kehidupan masyarakatnya. Sewaktu dewasa, manusia dewasa harus hidup dalam kultur dan harus dapat menempatkan dirinya di antara nilai-nilai kultur tersebut.
Kemudian ada masa usia mahasiswa atau dewasa. Pada masa mahasiswa, banyak peristiwa-peristiwa yang harus diperhatikan karena pada masa ini adalah masa pemantapan diri serta masa untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan dan kemampuan-kemampuan yang digunakan untuk merealisasikan dirinya. Kemudian ada hubungan individu, keluarga, dan masyarakat. Individu barulah dikatakan sebagai individu apabila pada perilakunya yang khas dirinya itu diproyeksikan pada suatu lingkungan sosial yang disebut masyarakat. Satuan lingkungan sosial yang mengelilingi individu terdiri dari keluarga, lembaga, komunitas, dan masyarakat. Baik, yang pertama yaitu ada hubungan individu dengan keluarga, kemudian ada hubungan individu dengan lembaga, kemudian ada hubungan individu dengan komunitas, yang terakhir yaitu ada hubungan individu dengan masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sekian, terima kasih.